Halo guys, dengan Bang Cupu FPV. Kali ini kita mau nerbangin drone, tapi nggak seperti biasa ya. Kalau biasanya saya nerbangin drone FPV, kali ini kita mau coba terbangin drone aerial. Jadi ini adalah DJI Mini 3 Pro. Dan drone ini jarang banget terbang guys. Saya punya drone ini mungkin hampir nggak pernah terbang ya, karena saya lebih sering nerbangin drone FPV. Nah, karena jarang terbang, kali ini saya mau coba manasin mesinnya ya. Sekaligus saya mau ngajakin kalian untuk ngetes range drone DJI Mini 3 Pro ini, karena saya udah hack FCC ini remote-nya dan hack berbayar ya. Apakah kemampuan terbangnya bisa lebih jauh? Kita coba aja sama-sama lihat guys. Oke, kita bakal ke persiapan penerbangan. Ini kemarin saya udah cas baterainya, tapi karena beberapa hari hujan terus jadi belum sempat terbang. Kebenaran pagi ini cerah guys cuacanya, jadi kita bisa terbang ya. Ini saya pakai baterai yang plus ya. Oke, kita langsung siapin aja remote-nya ya. Saya hidupin remote-nya. Ini Mini 3 Pro-nya saya pakai remote yang DJI RC ya. Jadi yang layarnya udah ada di sini. Mini 3 Pro ini dia bisa pakai Googles ya. Kita bisa pakai Googles buat nerbangin drone ala-ala FPV. Tapi untuk Googles itu cuma support Googles 2 sama Integra ya. Jadi kalau untuk Googles 3 belum support. Mungkin nanti kalau dapat update firmware dia bisa support juga guys. Oke, kita bakal hidupin drone-nya ya. Ini kemungkinan untuk terbangnya juga nggak bisa terlalu jauh, karena di situ kalian tahu ya, di depan rumah saya itu ada bangunan gede banget yang atapnya itu dari seng. Jadi kalau kita sampai di jarak tertentu itu drone sama remote-nya pasti udah kehalang sama atap sengnya itu guys. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Oke, ini fit kameranya udah masuk ya. Ini kalau mau pakai manual kita harus pakai ND filternya. Kebenaran saya ada ND filternya nih. Tapi karena kita cuman mau tes jarak, bukan mau ngambil footage, kita pakai yang auto aja deh. Ini ND filternya saya pakai Sunny Life guys. Satu set ini ya. Jadi kalau butuh cari footage yang bagus, biasanya kita setnya pakai manual ya. Oke, saya bakal tunjukin ke kalian ya. Saya record screen dulu supaya kalian bisa lihat. Oke, ini udah mulai record screen ya. Jadi saya mau tunjukin apa bedanya kalau udah di FCC hack. Kalian bisa lihat di bagian transmisi sini guys. Nah, kalau misalnya belum di FCC, di barnya ini 90 dB itu dia bakal 1 km. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, 1 kilometernya itu udah di atas 90 dB. Jadi itu tandanya udah FCC hack ya. Jadi kalau remote kalian sama kayak remote saya, kalian bisa cek ya, 1 kilometernya ini pas di 90 dB. Sedangkan ini karena udah di hack, dia udah di atas nih, di atas sedikit ya. Jadi itu bedanya. Oke, kita langsung aja tes terbang ini. Kita arming. Oke, kita bakal terbangin ya. Saya nggak record di drone-nya ya, karena emang nggak mau nyari footage. Kita mau tes saja. Ini kita terbang di mode normal ya. Kecepatannya sekitar 30 km ya. Mirip-mirip lah sama Avata 2 ya. Kecepatannya ketika di normal itu ya sekitar 30-an lah. Kalau di sport mode itu bisa tembus sampai 60 km guys. Lumayan kencang sih untuk ukuran drone aerial. Oke, karena kita mau tes jarak, kita coba terbang di ketinggian yang maksimal ya. Ini saya set di 120, jadi kita ikut aturan. Ketinggiannya di 120 ya. Oke, saya naikin dulu. Ini udah di 100 meter. Oke, ini kita udah di 115 guys. Udah cukup lah ya.
Kalau kalian bisa lihat ya, di sana itu ada kayak laut. Jadi memang kalau lurusan dari rumah saya itu terbang lurus terus bakal sampai ke laut, guys. Ini agak ngeflare ya kalau ngelihat di screen. Terus terang karena saya biasa nerbangin pakai Google, ngelihat pakai layar gini agak kurang pede aja, guys. Agak kurang detail soalnya ya. Oke, saya turunin gimbalnya ya. Nah, ini kita udah terbang di 900 meter ya. Kita terbang lurus saja. Sinyalnya udah berkurang 1 bar ya, karena memang terbang ke arah sini itu dia ada interferensi BTS, ada beberapa BTS yang ngurangin sinyal. Nah, ini kita udah sampai di gunung yang biasa saya terbangin main drone ya. Saya sering banget terbang, bukan gunung sini, lebih tepatnya bukit ya. Saya sering banget nerbangin drone ke arah bukit sini. Bahkan waktu pakai Pavo 20 juga saya naik situ, guys. Oke, kita terusin aja. Ini kita udah di jarak 1 kilo ya. Kita coba tes berapa maksimal jaraknya sebelum ketutupan atap seng bangunan di depan rumah saya, guys. Ini saya record screen aja, nanti kalau misalnya butuh saya baru record di drone-nya ya. Ini kita udah terbang 4 menit, jarak di 1,5 kilo. Kalau kalian lihat ya, di situ laut. Jadi kalau saya lihat di Google Maps itu dari rumah saya ke tepi laut itu kurang lebih jaraknya 4 kilo, tapi saya agak sangsi sih bisa sampai ke lautnya. Karena memang ada bangunan yang atapnya seng ini di depan rumah saya dan itu mengganggu banget sinyal. Selain itu juga ada banyak sekali BTS, guys. Wah, kita terbang di atas apa ini? Kayak pabrik ya. Di bawah situ pabrik. Baterai di 87%. Oke, kita udah terbang di 2 kilo nih ya. Saya coba terbang lurus karena agak takut kehalang bukit juga tadi yang kita lewatin ya. Jadi kita terbang lurus saja. Kalau belok-belok nanti malah kehalangan bukit. Ups. Oke, ini sinyal udah kuning ya. Udah kuning, guys. Jarak di 2,2 km, guys. Oke, di FPV-nya udah mulai terganggu nih. Sinyal remote juga udah kuning. Oke, mungkin saya coba ngambil gambar ya di sini ya. Kita iseng-iseng ngambil gambar di sini. Oke, kita ambil gambar ya, smooth. Lihat suasana pagi di kota pinggir pantai ya. Ini di daerah mana nih ya masuknya ya? Daerah Teluk ini sih kayaknya. Oke. Itu di sana ada bangunan hotel. Oke, nice, kita dapat footage lumayan. Sekarang saya coba push lagi. Kita coba benerin arahnya ya. Tadi arah baliknya home point di arah belakang posisi drone ya. Kita balikin lagi. Coba saya naikin ketinggian ya sampai mentok. Oke, kita udah dapat peringatan maksimal di 119 ini ya. 2,4 kilo. Wah, ini padat penduduk ya, guys. Bener-bener padat.
2,6 kilo. Kita coba push terus. Baterai masih aman di 80% ya. Sinyal remote walaupun kuning masih bagus ini. Tampilan gambar FPV-nya masih bagus. Oke, kita mau masuk ke 3 kilo nih guys. Kita masuk ke 3 kilo. Walaupun ini kita terbang di tengah-tengah keramaian masih tembus 3 kilo guys. Terus saya coba push ya. Sinyal remote tinggal 2 bar, ini kuning. Baterai 79%. Tembus nggak ini 4 kilo guys. Kalau 4 kilo itu dia sampai di pantainya ya, kemungkinan ya. Oke, saya coba ngambil lagi. Coba ngambil footage ya. Cakep guys, pemandangan pagi. Oke. Udah cukup, baterai di 76% ya. Saya beneran lagi arahnya ya. Kita usahain terbangnya straight, lurus ke depan, supaya nggak terhalang bukit. Oke, kita coba lagi. Kira-kira tembus nggak nih? 4 kilo kira-kira tembus kah? Baterai 75. Ketinggian maksimal di 120 meter ya. Ini terus terang saya udah mulai gemetar nih. Karena ini emang lumayan jauh dan banyak interferensi ya. Kalau kalian lihat itu di bawah itu emang padat penduduk. Jadi nanti kemungkinan kalau udah 4 kilo kita balik aja nih. 3,6. Oke, ini udah terganggu kayaknya. Weak signal dan kayaknya 4 kilo kurang dikit ya. Oke, kita balik aja deh. Saya udah nggak nyaman ini. Terus terang ini sangat jauh sekali. Jadi kalau amit-amit, wah ini agak repot nih guys. Jadi kita balik aja nih. Karena saya udah nggak nyaman juga ngelihat drone-nya juga udah nggak nyaman. Oke, saya coba record lagi ya. Wah, udah lost signal nih. Oke. Ini udah lost signal, guys. Kita tunggu drone-nya balik. Go home. Maximum flight altitude reached. Oke, saya cancel aja ya. Sebentar, saya mau ngambil footage dulu. Ini masih 70%. Kita coba ngambil footage ya guys. Agak nge-lag ini. Oke, kita ngambil footage-nya. Biar nggak sia-sia ya kita terbang jauh-jauh ya. Oke, nice and smooth. Kita ambil footage-nya. Ini suasananya. Ini ada bukit-bukit banyak banget ya. Oke, kita udah di 68% dan kalian lihat itu di sana ada bukit dan penuh BTS ya. Nah, ini arah pulang saya ke arah sini. Oke.
Saya matikan recordnya. Kita hemat baterai ya, karena kalau kita terbang jauh gini usahain hemat baterai dengan tidak merekam ya guys. Kalau kita rekam itu dia akan menguras baterai juga. Jadi hampir 4 km ya. Sekarang kita menuju pulang, ini arah menuju pulang guys. Sebentar saya ganti landscape. Jadi enaknya kalau kita terbang long range pakai aerial ini seperti kayak gini ya guys. Kita nggak terlalu was-was. Terus terang saya lebih suka terbang long range itu pakai drone aerial. Selain kapasitas baterainya juga memungkinkan untuk kita terbang long range. Terus kita juga bisa nyaman, karena untuk terbang long range itu kan butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau kita terbang pakai Google lebih dari 10 menit itu rasanya udah panas, yang pasti ya, panas dan nggak nyaman ya. Konsentrasi kita juga agak berkurang guys. Oke, kita terbang ke arah pulang. Sekarang udah di 3 km guys. Ini saya coba gas pakai sport mode aja ya, biar cepet ya. Kita gaspol sampai 60 km per jam guys. Nah, ini kita udah mendekati bukit yang biasa saya nerbangin drone. Baterai di 62% ya. Harusnya masih aman sih. Cukup lah sampai pulang ini. Sebentar, untuk perjalanan pulang saya mau coba record juga, supaya kita terbang kali ini nggak sia-sia ya. Ada footage yang bisa kita ambil. Jarak di 2,2 kilo ya. Oke, udah cukup. Saya balikin lagi. Nah, itu kalian bisa lihat ya suasana kota Bandar Lampung di pagi hari. Agak sedikit berkabut ya, karena 2 hari kemarin itu hujan terus guys. Saya udah pengen ngetes itu udah dari kemarin ngecas baterai, tapi karena kondisinya hujan terus nggak memungkinkan. Baru pagi ini bisa sempat terbang guys. Jarak di 1,5 kilo. Baterai masih 57%. Jadi tentunya dengan FCC hack ini jaraknya benar-benar maksimal ya guys. Dengan interferensi yang cukup tinggi di daerah saya, di tengah kota masih bisa maksimal. Tadi bisa sampai mendekati pantai, walaupun tadi ketika udah mau dekat di pantainya itu sinyalnya benar-benar udah hilang ya. Jadi hack berbayar ini emang worth it lah. Oke, kita udah jarak 800, itu udah kelihatan nih. Ini gedung di depan rumah saya yang atapnya seng, udah kelihatan ya. Saya coba mulai turunin ketinggian ya. Oke. Sebentar, saya bakal coba ambil footage lagi ya. Ketinggian di 90, jarak di 400 meter. Oke, udah cukup. Saya turunin sampai ketinggian sekitar 50 meter ya. Oh, ini rumah saya udah kelihatan ya.
Oke, saya udah bisa ngelihat drone-nya. Nah, ini posisi saya di sini dan kita coba landing ya. Pelan-pelan landingnya. Karena untuk Mini 3 Pro ini ada sensor depan, kemungkinan agak susah ini ya. Kalau maju ke depan dia bakal kena sensornya. Oke. Oh, ternyata karena saya pakai sport mode sensornya malah mati, guys. Oke, kita langsung landingin aja ya. Ini saya udah bisa lihat drone-nya. Dan landing. Untuk drone-nya sendiri agak lumayan anget ya, tapi nggak panas sih. Saya coba copot baterainya ya. Baterainya agak lumayan panas, guys. Karena emang kita terbang lumayan jauh dan posisinya juga cerah di tempat saya ya. Dan tadi terakhir pulangnya juga kita pakai mode sport yang pasti dia nguras baterai lebih deras ya. Makanya dia kondisi baterainya agak panas. Tapi ini masih dalam batas wajar sih. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Aduh, jatuh lagi. Kita nerbangin DJI Mini 3 Pro pakai DJI RC yang sudah FCC hack berbayar ya. Tadi kita terbang ke arah sana dan tembus hampir 4 km walaupun nggak genap 4 km karena emang banyak banget interferensi. Saya terbang di tengah kota, jadi emang terbangnya bisa maksimal banget kalau misalnya pakai FCC hack berbayar ini guys. Thank you banget teman-teman udah nemenin saya coba terbang tes long range. Kalau kalian suka dengan video ini pastikan pencet tombol like yang banyak di video ini ya. Dukung channel ini supaya berkembang lebih besar lagi ke depannya. Thank you banget, jangan lupa subscribe. Kita bakal ketemu lagi di penerbangan berikutnya, terbang bareng Bang Cupu FPV. Bye.